15 menit setelah tiba di sana, seorang tetangga berbisik lirih. Jangan masuk rumah itu, kamu harus tahu kalau kamu bukan satu-satunya. Di detik itu, aku hanya berpikir suamiku selingkuh. Aku tidak pernah menyangka, di balik pintu itu, bukan hanya ada istri pertama yang sekarat, tapi ada kebenaran yang jauh lebih gelap. Bahwa aku adalah saudara tiri istri suamiku, dan aku telah menikah dengan pria yang mencintai dua wanita, kedua-duanya bernama Lesia. Dan kini, aku harus membesarkan anak mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar. Dari daerah mana saja teman-teman yang telah hadir menonton cerita ini? Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin terus berkembang. Dan agar bisa kembali mempersembahkan cerita-cerita menarik yang lainnya lagi. Pagi itu, udara masih terasa dingin dan lembab, menusuk melalui celah jendela seperti janji yang belum ditepati. Tapi di dapur kami, segalanya terasa hangat, seperti selimut tebal yang membalutku dari segala kegelisahan dunia. Aroma kopi hitam yang baru saja diseduh Mas Aris bercampur dengan bau roti panggang dan sedikit harum minyak telon dari tubuh mungil Rian, putra kami satu-satunya. Inilah surga kecil kami, sederhana, bising oleh tawa, dan berdetak dengan ritme cinta yang kukira takkan pernah sumbang. Mas Aris, suamiku, adalah pria yang hangat, tegar, dan selalu mampu membuatku merasa aman, bahkan hanya dengan tatapan mata teduhnya. Pagi itu, ia mengenakan kaos biru tua kesukaannya, rambutnya sedikit acak-acakan, gaya khas bangun tidur yang selalu membuatku ingin menyandarkan kepala di bahunya, dan matanya berkilat penuh kasih saat melihatku. Sayang, coba lihat. Rian sudah menghabiskan susunya sampai tetes terakhir. Bisiknya dengan suara bariton yang serak karena baru bangun, seraya mengacak lembut rambut Rian yang kini berusia 5 tahun. Rian, anak kami yang mirip sekali dengan ayahnya, tertawa cekikikan. Ayah, jangan berisik. Nanti ibu marah kalau rumah kotor. Aku menghampiri meja makan, membawa piring berisi telur mata sapi yang kubuat dengan hati-hati. Siapa bilang ibu marah? Sini, jagoan. Peluk ibu dulu. Rian segera memelukku erat. Aroma khas anak kecilnya yang hangat dan manis langsung memenuhiku. Saat aku memejamkan mata, aku merasa diriku adalah wanita paling beruntung di semesta. Aku memiliki segalanya. Mas Aris duduk di hadapanku. Ia menyeruput kopi perlahan. Matanya tidak pernah lepas dariku. Senyumnya pagi itu terasa lebih lebar dari biasanya. Kenapa, Mas? Ada yang salah dengan wajahku? Tanyaku sambil pura-pura menyentuh pipi. Ia meletakkan cangkir, kemudian meraih tanganku. Jemarinya yang besar dan hangat menggenggam erat jemariku. Enggak ada. Kamu sempurna. Aku cuma mikir, seandainya aku bisa memutar waktu, aku ingin bertemu kamu lebih cepat. Agar waktu kita bisa lebih lama. Aku tersipu. Pria ini, setelah 7 tahun pernikahan dan 1 anak, masih saja mampu membuat pipiku merona seperti gadis remaja. Dasar gombal. Jangan lebay, Mas. Nanti kopinya dingin. Loh. Biarin dingin. Rasa hangatmu jauh lebih penting, sayang. Jawabnya, kemudian mencium punggung tanganku lembut. Tatapannya begitu dalam. Seolah ia sedang mencoba merekam setiap detail diriku ke dalam memorinya. Namun, di tengah kehangatan itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Aku perhatikan, Mas Aris beberapa kali menyentuh ponselnya yang tergeletak di samping piring. Biasanya, ia akan membiarkannya saja sampai selesai sarapan. Pagi itu, ponsel itu berkedip 2 kali. Notifikasi dari sebuah nomor yang tidak tersimpan namanya. Hanya deretan angka. Mas Aris segera membalik layar ponsel itu. Seolah-olah benda itu adalah rahasia terlarang yang tak boleh kulihat. Siapa, Mas? Tanyaku. Nadaku ringan, berusaha menyembunyikan getaran kecil yang tiba-tiba muncul di ulu hatiku. Oh, ini grup kantor. Biasa, bahas proyek yang harus diselesaikan segera sebelum aku cuti. Jawabnya cepat, tanpa menoleh. Fokusnya kembali pada telur mata sapi yang sudah mendingin. Loh, bukannya kamu bilang mau cuti 2 hari untuk jenguk ibu di kampung? Kenapa bahas proyek lagi? Mas Aris berhenti mengunyah, mengambil napas, kemudian menatapku lagi,
Senyumnya sedikit dipaksakan. Iya, memang cuti. Tapi ya namanya juga bos. Harus tetap standby. Ini cuma notifikasi biasa. Kok? Sudah. Jangan dipikirkan. Ayo, habiskan sarapanmu. Aku mengangguk. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Suaranya terdahulu terasa sedikit, terlalu cepat. Dan ia tidak pernah berbohong padaku. Meskipun itu kebohongan kecil. Tapi kali ini, aku merasa ada jeda. Ada tarikan napas yang tidak biasa sebelum ia menjawab. Ngomong-ngomong, Lesiana sudah mengirimkan titipanku untuk ibu. Tanyanya tiba-tiba, mengganti topik. Aku mengerutkan dahi. Lesiana adalah sepupuku yang tinggal di kota yang sama dengan ibu Mas Aris. Lesiana? Setahuku, dia baru akan ke sana minggu depan. Mas, kamu tidak menitip apa-apa padaku. Coba kamu cek lagi di laci lemari. Oh, iya. Mungkin aku salah ingat. Tidak apa-apa. Nanti biar aku belikan di jalan saja. Aku mau membelikan ibu kain batik yang ia suka. Kamu tahu kan? Yang warna ungu pucat. Aku sudah pesan jauh-jauh hari di toko langganan Tante Luciana. Dia yang jahit, Mas. Toko Tante Luciana itu kan langganan ibu juga, jadi pasti cocok. Katanya, nadanya terdengar sedikit bingung, seolah pikirannya melayang-layang. Tante Luciana? Kenapa mendadak ingat Tante Luciana? Bukannya kamu mau jenguk ibu dengan Lesiani? Mas? Kamu suka salah sebut nama, deh. Kataku sambil tersenyum geli, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai menggerogoti. Sudah, Mas, fokus. Ini kan mendadak banget kamu mau pergi. Padahal aku sudah siapkan dinner spesial untuk malam ini. Loh? Maaf, sayang, katanya. Tangannya kini menyentuh pipiku. Jemarinya terasa dingin. Ibu menelepon semalam. Katanya dia kurang enak badan. Aku nggak tenang kalau cuma mengandalkan adikku di sana. Lagi pula, ini cuma 2 hari. Janji, hari Minggu sore aku sudah kembali. Kita akan makan dinner spesial itu. Aku akan membelikan kamu bunga mawar putih paling besar. Dan kita akan menonton film kesukaanmu sampai pagi. Rian yang mendengar janji itu langsung antusias. Ayah janji. Ayah janji pulang hari Minggu. Ayah janji. Jagoan. Mas Aris mencium dahi Rian dengan penuh sayang. Ciuman itu terasa begitu lama, begitu dalam, seolah ia sedang mengucapkan selamat tinggal untuk waktu yang sangat lama. Setelah sarapan, semua berjalan cepat. Mas Aris berkemas dengan tergesa-gesa. Aku membantunya menyiapkan beberapa baju ganti. Di dalam koper, kulihat ia memasukkan beberapa benda yang terasa aneh. Sebuah buku tebal yang belum pernah kulihat sebelumnya. Buku tentang arsitektur kuno, padahal Mas Aris adalah manajer pemasaran, dan satu set pisau lipat kecil yang biasa ia simpan di kotak perkakas. Kenapa ia membawa itu untuk menjenguk ibunya? Mas, kamu mau menjenguk ibu atau mendaki gunung? Kenapa bawa pisau lipat? Tanyaku, sambil memegang benda itu. Ia segera mengambilnya dariku. Oh, ini pisau lipat keberuntungan ayah. Dulu waktu ayah sakit parah, nenek memberikannya untuk ayah. Jadi ayah harus bawa, agar ibu cepat sembuh. Jawabnya, memasukkan pisau itu ke dalam saku celana jeansnya. Kenapa tidak pakai tasnya saja, Mas? Kenapa harus di saku celana? Nanti bisa hilang, loh. Enggak, sayang. Biar aman. Ia memelukku dari belakang, menyandarkan dagunya di bahuku. 2 hari saja. Enggak akan lama. Kamu dan Rian hati-hati di rumah. Ya, kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Ia membalik badanku, menangkup wajahku dengan kedua tangannya, dan menciumku. Ciuman itu berbeda. Tidak terburu-buru, tapi terasa seperti sebuah perpisahan yang berat. Aku merasakan air mataku hampir menetes. Entah kenapa. Firasat. Sebuah bisikan halus di sudut hatiku mengatakan ada sesuatu yang salah. Tapi aku berusaha mengabaikannya. Ini Mas Aris, suamiku, cinta pertamaku. Hati-hati, Mas. Sampaikan salamku untuk ibu. Bilang padanya, aku akan menyusul minggu depan. Kalau ibu sakit,
Jangan banyak tinggalkan sendirian, ya. Temani terus. Iya, sayang. Aku tahu. Jawabnya. Aku harus pergi sekarang. Sudah telat. Mas Aris keluar rumah dengan langkah cepat. Tak lupa ia memeluk Rian sekali lagi. Aku berdiri di ambang pintu, melihat mobilnya menjauh, hingga belok di tikungan jalan dan menghilang dari pandangan. Saat mobilnya menghilang, aku kembali ke dalam rumah. Rasa sepi itu langsung menyergap, terasa lebih dingin dari biasanya, padahal matahari sudah meninggi. Aku mencoba mengenyahkan perasaan ganjil itu. Mungkin aku terlalu sensitif karena ditinggal. Namun, sore itu, kecurigaan itu kembali. Aku sedang membereskan kamar. Di bawah bantal Mas Aris, yang ia gunakan saat tidur semalam, aku menemukan selembar sobekan kertas kecil. Tulisan tangan di sana rapi. Bukan tulisan tangan Mas Aris. Itu adalah daftar singkat. Kontak Lesiana. 1X. Cek bank. Alamat toko batik Tante Luciana. Pastikan Lesiani sudah tahu. Lesiana. Lesiani. Luciana. Kenapa nama-nama ini terus muncul? Kenapa nama Lesiana dan Lesiani yang merupakan sepupuku dan temannya tiba-tiba menjadi penting? Padahal setahuku, mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan bisnis atau keluarga kami. Dan kenapa Mas Aris harus menyembunyikan daftar ini di bawah bantal? Kalau itu hanya catatan penting, kenapa tidak ditaruh di dompet? Aku merasa perutku melilit. Aku tahu, mungkin aku bereaksi berlebihan. Ini cuma kertas. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Perasaan bahwa ada lapisan tebal yang selama ini Mas Aris tutupi dariku. Aku berjalan ke meja kerjanya. Tanganku bergetar saat menyentuh laptopnya. Selama ini, kami tidak pernah saling menyembunyikan kata sandi. Tapi pagi itu, aku merasa harus membuka laci mejanya. Di sana, di bawah tumpukan dokumen kantor, aku menemukan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Amplop itu tidak berlabel, tidak ada nama, hanya perekatnya yang sudah sedikit terbuka. Tanganku berkeringat dingin saat aku perlahan menarik isinya. Bukan surat cinta, bukan tagihan kartu kredit. Isinya adalah 2 buah tiket pesawat, atas nama Mas Aris dan 1 nama wanita lain, Lesia Jane. Tujuan, Bali. Tanggal keberangkatan, lusa. Dunia seakan berhenti berputar. Udara di ruangan itu menipis, dan napas terasa tercekat di tenggorokanku. Lesia Jane? Siapa ini? Kenapa Bali? Kenapa lusa? Kenapa tidak ada nama Lesiani atau Lesiana? Kenapa semua kejanggalan ini? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap Rian yang tidur pulas di sampingku. Setiap detak jantungku terasa seperti bom waktu yang sebentar lagi meledak. Aku tidak menelepon Mas Aris. Aku tidak mengirim pesan. Aku hanya diam, membiarkan setiap skenario terburuk merobek-robek logikaku. Apakah ia tidak menjenguk ibunya? Apakah ia berbohong? Jika ia berbohong untuk pergi dengan wanita lain, kenapa ia harus repot-repot bilang ia akan menjenguk ibu? Kenapa harus ada Lesiani, Lesiana, dan Luciana? Kenapa semua nama itu terasa seperti kode? Kepalaku pusing. Aku harus tahu kebenarannya. Aku tidak bisa hidup dengan bisikan keraguan ini. Keesokan harinya, keputusanku sudah bulat. Rian, sayang, kita main peta umpet di rumah nenek ya hari ini. Bisikku pada Rian saat sarapan. Rian yang biasanya ogah bepergian jauh. Kali ini matanya berbinar. Asyik. Nenek. Rian kangen nenek. Aku mengemasi tas kecil, memasukkan beberapa baju dan perlengkapan Rian. Aku tidak membawa koper. Aku tidak membawa banyak uang. Aku hanya membawa mobil, Rian, dan sebuah harapan. Semoga semua ini hanyalah salah paham. Aku mengambil cuti mendadak dari kantorku, beralasan ada urusan keluarga mendesak. Aku menghubungi adik iparku, pura-pura menanyakan kabar ibu, dan ia menjawab. Kak Aris bilang sedang dalam perjalanan ke sini, Mbak. Sepertinya sebentar lagi sampai. Hatiku sedikit lega. Mungkin ia benar-benar ada di sana.
Mungkin Lesia Jane hanyalah rekan kerja yang harus pergi untuk urusan kantor dan ia hanya membantunya memesan tiket. Aku harus percaya. Aku harus percaya pada cinta 7 tahun kami. Perjalanan 7 jam itu terasa seperti 70 tahun. Rian tertidur di kursi belakang, tapi aku terus memacu mobil. Detak jantungku berpacu dengan suara mesin. Tepat 2 hari setelah Mas Aris pamit, kami sampai. Jalanan kampung itu sepi. Rumah ibu Mas Aris tampak sama seperti terakhir kali kulihat. Jendela tertutup. Mobil Mas Aris tidak terlihat di halaman. Mungkin ia memarkir di rumah tetangga. Aku mematikan mesin. Aku menyentuh Rian yang masih tidur pulas. Aku menenangkan diriku, mengambil napas dalam-dalam. Baiklah, Aris. Ini kejutan terbesarmu. Aku turun dari mobil, menggendong Rian yang terlelap, dan berjalan ke gerbang. Saat aku baru saja akan mengetuk, tiba-tiba dari balik pohon mangga tua di samping rumah, muncul seorang wanita paruh baya. Itu Bu Murni, tetangga sebelah ibu yang sangat baik. Matanya membulat terkejut melihat kehadiranku. Ia bergegas menghampiriku. Langkahnya tergesa-gesa, wajahnya pucat pasi. Ia meraih lenganku, tarikannya kuat, hampir menyakitkan. Jangan masuk, nak. Bisiknya, suaranya tercekat. Matanya menatap liar ke arah pintu rumah ibu. Aku terkesiap. Kenapa, Bu? Ada apa? Apakah Mas Aris ada di dalam? Apakah ibu sakit parah? Bu Murni menggeleng. Air matanya tiba-tiba menetes. Ia menggenggam tanganku semakin erat, dan aku bisa merasakan tubuhnya bergetar hebat. Ia mendekatkan bibirnya ke telingaku, berbisik perlahan, kata-kata yang mematikan semua udara di sekitarku, kata-kata yang membuatku merasa seperti tersambar petir di siang bolong. Jangan masuk rumah itu, kamu harus tahu kalau kamu bukan satu-satunya. Kemudian, ia segera menjauhiku, meninggalkan aku berdiri kaku di depan gerbang rumah mertuaku. Bukan satu-satunya? Apa maksudnya? Apakah ini tentang Lesia Jane? Apakah Mas Aris benar-benar membawa Lesia Jane ke sini? Kukumpulkan semua sisa-sisa keberanianku, mendorong gerbang yang tidak terkunci, dan berjalan perlahan menuju pintu utama. Rian mulai menggeliat dalam gendonganku. Tanganku gemetar saat meraih kenop pintu. Dingin, seperti perasaanku saat ini. Aku memejamkan mata. Tarik napas. Hanya salah paham. Itu pasti. Aku membuka pintu pelan-pelan. Ruangan itu gelap. Tirai tertutup. Tapi ada suara. Suara samar-samar. Seperti rintihan. Aku berjalan ke ruang tengah. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ada sebuah tas travel yang familiar. Itu tas travel Mas Aris yang kubelikan tahun lalu. Aku terus berjalan. Detak jantungku berdentum-dentum, memukul-mukul gendang telingaku. Rian terbangun, tapi ia tidak menangis. Ia hanya memelukku erat, seolah ia juga merasakan ketegangan yang sama. Aku sampai di pintu kamar utama ibu. Pintu itu tertutup rapat. Dari dalam, aku mendengar suara. Bukan suara Mas Aris. Suara wanita. Aku membeku. Lututku lemas. Hampir tidak sanggup menahan berat badan Rian. Aku mendekatkan telingaku ke pintu, berusaha mendengar dengan jelas. Suara wanita itu terdengar lirih, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang sedang kesakitan. Sabar, nak. Ibu tahu kamu kuat, sebentar lagi dia datang. Dia sudah janji akan kembali untukmu. Dia? Siapa dia? Lalu, sebuah suara lain. Suara yang ku kenal. Suara berat dan serak karena kesedihan. Itu suara Mas Aris. Bu, kenapa ibu tidak bilang padaku? Kenapa ibu rahasiakan semua ini? Aku adalah suaminya. Aku harus bertanggung jawab. Seketika, semua skenario perselingkuhan yang kubangun di otakku hancur berkeping-keping. Mas Aris, suamiku, mengatakan ia adalah suami dari wanita di dalam kamar itu. Dan yang paling menyayat hati, ada suara ketiga. Suara yang lebih kecil. Suara anak kecil. Ayah, aku takut. Suara itu,
Suara itu memanggil Mas Aris dengan sebutan ayah. Dunia benar-benar hancur. Semua udara terenggut dari paru-paruku. Kakiku menapak di bumi, tapi jiwaku melayang entah kemana. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku hingga remuk. Rian yang berada dalam gendonganku, kini menunjuk ke pintu. Matanya yang polos melihatku dengan bingung. "Ibu?" Ada suara anak kecil di dalam. "Itu siapa?" Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menatap pintu kayu tua itu. Rasa sakit itu, lebih parah dari kematian, menghantamku di detik itu juga. Aku memejamkan mata, memeluk Rian erat. Air mata yang kutahan selama 2 hari penuh, kini tumpah. Bukan air mata kesedihan biasa, tapi air mata kehancuran. Aku ingat kata-kata Bu Murni, "Kamu bukan satu-satunya." 15 menit setelah tiba di kampung ini, hidupku berubah selamanya. Di balik pintu ini, Mas Aris adalah suami orang lain, dan ayah bagi anak yang lain. Aku membuka mata, tatapanku kosong. Aku menarik napas, dan mengeluarkan teriakan bisu di dalam hati. Aku harus tahu, siapa Lesia Jane, Lesiani, Lesiana, dan Luciana. Tapi yang terpenting, aku harus tahu, siapa wanita dan anak yang kini memanggil suamiku, ayah, dan suami? Aku mengangkat tangan yang gemetar, menyentuh kenop pintu itu sekali lagi. Pintu yang memisahkan kehangatan yang selama ini kukira nyata, dengan kenyataan yang paling dingin dan pahit. Aku menarik kenop pintu itu dengan tarikan yang pelan, tapi pasti. Aku menarik napas. Udara yang kuhirup terasa seperti debu, menggores tenggorokan dan paru-paruku. Di pelukanku, Rian mulai merengek, mungkin merasakan ketegangan luar biasa yang merambati tubuhku. Aku memeluknya lebih erat, seolah anakku adalah jangkar terakhirku sebelum tenggelam dalam pusaran kegilaan ini. Pintu itu terbuka. Perlahan, suara gesekan kayu tua itu terdengar nyaring, memecah kesunyian rumah yang mencekam. Baik Mas Aris maupun wanita di dalam kamar itu pasti mendengarnya. Matahari sore menyelinap masuk melalui celah pintu yang kini terbuka, membentuk garis cahaya tipis yang menembus kegelapan. Dan di garis cahaya itu, aku melihatnya. Pertama, yang kulihat adalah ibu, mertuaku. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya menggenggam tangan seorang wanita lain. Wajah ibu pucat, tampak lelah, tapi matanya memancarkan rasa bersalah dan kesedihan yang tak tertahankan. Ketika matanya bertemu mataku, bola matanya melebar, seolah melihat hantu. "Nisa!" bisiknya, suaranya parau, seolah namanya sendiri adalah sebilah pisau yang menusuknya. Di sampingnya, Mas Aris berdiri. Kemeja birunya kusut, rambutnya acak-acakan, dan ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja melalui badai. Matanya yang biasanya teduh dan penuh cinta kini tampak merah, bengkak, dan dipenuhi keputusasaan. Ketika ia menoleh, pandangan matanya langsung bertemu dengan mataku. Di detik itu, waktu benar-benar berhenti. Semua suara di dunia lenyap, hanya menyisakan detak jantungku yang berpacu liar. Ekspresi di wajahnya, perpaduan antara rasa bersalah yang tak termaafkan, terkejut yang ekstrim, dan kesedihan yang mendalam, adalah pengakuan tanpa kata-kata. Ia tahu aku sudah tahu. Tanganku luruh, gendonganku pada Rian melemah. Anak kami yang baru terbangun, melihat ayahnya, dan dengan polosnya berseru, "Ayah, kami datang." Suara Rian yang riang itu seperti pecahan kaca yang menghancurkan suasana hening yang mematikan. Mas Aris tidak bergerak. Ia hanya menatapku. Tatapan itu memohon, mengiba, dan meminta maaf. Di ranjang itu, terbaring seorang wanita. Ia tampak sangat lemah. Wajahnya cantik, tapi sangat kurus, kulitnya pucat, dan bibirnya kering. Di sampingnya, duduk seorang anak perempuan berusia sekitar 4 tahun, mungkin lebih muda sedikit dari Rian. Anak itu memiliki rambut ikal kecoklatan yang sama persis dengan warna rambut Mas Aris, dan ketika ia menoleh, mata coklatnya yang indah dan polos menatapku dengan rasa ingin tahu dan ketakutan. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya,
menyadari kehadiran kami. Ia menatapku. Tatapannya lemah, tapi ada seutas kekuatan yang muncul dari matanya, seolah ia adalah korban, namun sekaligus juga menyimpan rahasia. Ia adalah Lesiani. Wanita yang namanya sempat kusebut-sebut dengan Mas Aris. Wanita yang kupikir hanyalah teman lamanya. Tapi ia bukan Lesia Jane yang ada di tiket itu. Aris, siapa mereka? Tanya wanita itu. Suaranya sangat lemah, hampir seperti desahan. Mas Aris akhirnya bergerak. Ia berjalan ke arahku. Langkahnya berat seolah ia menyeret batu besar. Nisa. Sayang, bukan sekarang. Aku bisa jelaskan, tapi... Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku tidak sanggup mendengar suaranya. Suaranya yang selama ini menjadi melodi terindah dalam hidupku kini terdengar seperti lolongan kebohongan yang menyakitkan. Jangan sentuh aku, Mas, bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar, tapi aku tahu, mereka semua mendengarnya. Bukan sekarang? Kapan, Mas? Sampai kapan kamu mau sembunyikan semua ini dariku? Sampai kapan kamu mau jadikan aku badut yang bahagia di atas panggung kebohonganmu? Rian mulai menangis. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi ia merasakan kemarahan dan kesedihan yang memancar dari ibunya. Ibu mertuaku bangkit. Ia berjalan ke arahku. Tangannya terulur. Nisa, dengarkan ibu. Ini semua salah ibu. Aris tidak bermaksud. Semua ini demi dia. Ia menunjuk wanita di ranjang itu. Lesiani. Demi dia? Tanyaku. Nadaku berubah tajam, penuh kepedihan. Lalu, bagaimana dengan kami, Bu? Bagaimana dengan Rian? Apakah kami tidak berhak atas kebenaran? Apakah Lesiani ini adalah, kamu bukan satu-satunya, yang dimaksud Bu Murni di luar? Aku berjalan mendekat. Kini mataku menatap Lesiani. Aku melihat ketidakberdayaan di matanya. Tapi aku juga melihat sebuah bayangan yang membuatku marah. Siapa kamu? Tanyaku. Suaraku bergetar. Lesiani menelan ludah. Ia mencoba duduk. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Anak kecil di sampingnya segera memeluknya. Aku istrinya. Jawab Lesiani. Suaranya parau. Aku, istri Aris yang pertama. Dan ini putri kami, Lesiana. Aku tersentak. Lesiana. Nama yang terus Mas Aris sebut-sebut pagi itu. Nama yang ada dalam catatan di bawah bantalnya. Anak perempuan yang mirip dengannya. Air mataku yang sudah tumpah kini berubah menjadi aliran lava panas yang membakar pipi. Kepalaku serasa dipukul palu besar. Istri pertama? Tidak mungkin, bisikku, menggeleng kuat-kuat. Kami menikah secara sah. Kami memiliki surat-surat. Kami memiliki Rian. Mas Aris tidak pernah menikah sebelumnya. Aku tahu semua tentang dia. Nisa, tenang. Aku akan jelaskan. Mas Aris menarik lenganku. Lepaskan aku, Mas. Aku meronta, melepaskan tangannya. Jelaskan apa? Bahwa semua kebahagiaan kita adalah palsu? Bahwa aku ini istri kedua yang bodoh? Atau selingkuhan yang disahkan? Katakan. Aku kembali menatap ibu. Tatapannya hancur. Bu, tolong. Katakan ini bohong. Katakan ini hanya salah paham. Mas Aris, dia suamiku. Bu, kami sudah 7 tahun. Ibu tidak sanggup bicara. Ia hanya memejamkan mata. Kepalanya tertunduk. Lesiani memotong. Suaranya kini sedikit lebih kuat. Penuh putus asa. Kami juga sah. Kami menikah sebelum kalian. Aku menderita kanker stadium akhir. Dokter bilang waktuku tidak banyak. Aris hanya berusaha menyembunyikan semua ini agar kau tidak terluka. Dia mencintai Lesiana. Dan dia hanya ingin Lesiana melihatnya bahagia. Kepalaku pening. Kanker. Istri pertama. Anak. Lesiana. Menyembunyikannya agar aku tidak terluka. Aku tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Seperti bunyi ranting patah. Apakah kamu pikir ini tidak melukai? Ini membunuhku. Lesiani. Ini menghancurkan seluruh kehidupanku. Dan kamu.
Mas Aris, kenapa? Kenapa kamu menikahiku jika kamu sudah punya Lesiani dan Lesiana? Apa yang kurang dariku? Mas Aris berlutut, tepat di hadapanku. Ia mencoba meraih kakiku, tapi aku mundur. Sayang, jangan begini. Lesiani, dia meninggalkanku 8 tahun lalu. Dia pikir dia akan mati muda karena sakit yang sudah lama ia derita. Ia tidak mau aku terikat dengannya dan hanya merawat orang sakit. Ia memintaku menceraikannya dan pergi. Aku mencarimu setahun kemudian. Aku mencintaimu, Nisa. Aku mencintai Rian. Aku bersumpah. Aku pikir Lesiani benar-benar sudah melupakanku. Sudah pergi jauh. Ia menoleh ke Lesiani. Bu, katakan padanya. Kau bilang kau sudah pergi. Kau bilang kau tidak akan kembali. Lesiani menangis. Aku kembali karena aku sekarat. Aris, aku kembali karena Lesiana butuh ayah. Aku sudah mencoba menjauh. Tapi aku tidak bisa mati sendirian. Aku hanya ingin Lesiana punya kenangan tentang ayahnya. Anak kecil bernama Lesiana itu kini menangis histeris. Ketakutan melihat pertengkaran kami. Dan tiba-tiba, aku mengerti. Kertas di bawah bantal. Lesia Jane di tiket. Toko batik Tante Luciana. Mas Aris datang kemari bukan hanya untuk menjenguk ibunya yang sakit, tetapi karena Lesiani, istri pertamanya, kembali karena penyakitnya yang mematikan, membawa serta Lesiana, putri kandungnya. Ia harus mengatur semua, termasuk Lesiana, yang namanya mirip dengan Lesia Jane di tiket, agar tidak menimbulkan kecurigaan dariku. Dan Lesia Jane mungkin adalah nama samaran Lesiani untuk tiket pesawat itu. Atau, mungkin itu nama yang digunakan untuk urusan administrasi penting. Aku menatap Mas Aris yang kini menangis terseduh-seduh di kakiku. Pria yang kukenal sebagai pilar kekuatanku, kini hancur di hadapanku. Jadi, kamu datang ke sini untuk menemaninya mati? Tanyaku, nadaku datar, tidak ada lagi amarah. Hanya kekosongan yang membekukan. Mas Aris mengangguk, tanpa mengangkat kepala. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Nisa, aku suaminya. Dulu, aku hanya berusaha menjadi manusia yang baik. Aku tidak ingin dia mati sendirian. Menjadi manusia yang baik? Dengan menghancurkan hidupku. Aku meletakkan Rian perlahan ke lantai. Ia segera berlari ke arah Mas Aris dan memeluk ayahnya. Ayah kenapa menangis? Ibu kenapa marah? Tanya Rian polos. Mas Aris memeluk Rian erat. Ia memeluk Rian, tapi matanya tidak lepas dariku. Ia mencoba mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Nisa, kita bisa selesaikan ini. Aku akan kembali padamu. Setelah ini semua selesai. Aku janji. Kembali. Aku tertawa lagi. Kali ini penuh kepedihan. Mas, aku datang ke sini untuk memberimu kejutan. Dan kamulah yang memberiku kejutan paling mematikan. Sekarang aku mengerti kenapa kamu harus membawa pisau lipat itu. Itu untuk melukai dirimu sendiri, kan? Bukan untuk ibu, tapi untuk rasa bersalahmu. Aku melangkah mundur. Menatap mereka bertiga, Mas Aris, Lesiani, dan Lesiana. Mereka terlihat seperti sebuah keluarga yang utuh, yang selama ini hanya kusaksikan dari kejauhan. Aku adalah pengganggu. Aku adalah orang asing di tengah kebahagiaan orang lain. Selamat tinggal, Mas, kataku. Suaraku kembali serak, tapi kali ini dipenuhi keputusan yang tak terbatalkan. Mas Aris mendongak, matanya panik. Nisa, jangan pergi. Tunggu, aku harus jelaskan tentang Tante Luciana, Lesiana, dan semua ini. Ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak mendengarkan. Aku berbalik, berjalan ke pintu. Aku tidak sanggup melihat ke belakang. Aku tidak sanggup lagi bernapas di ruangan yang penuh dengan kebohongan. Tiba-tiba, dari dalam kamar, terdengar suara batuk yang sangat keras dari Lesiani. Batuk yang memilukan. Mas Aris melepaskan Rian, bergegas keranjang. Lesiani, sayang, kamu kenapa? Tahan,
Ya. Mas Aris memeluk Lesiani, mencoba menenangkannya. Dan Rian, anakku, menyaksikan pemandangan itu. Ayahnya sedang memeluk wanita lain, memanggilnya, sayang. Sementara ibunya berjalan pergi. Rian berteriak. Air matanya membanjiri pipinya. Ibu, jangan tinggalkan ayah. Ayah sakit. Ayah jangan pergi. Mas Aris menoleh padaku. Ekspresinya memohon. Nisa, tolong. Jangan pergi saat ini. Lesiani butuh aku. Lesiana butuh aku. Hanya sebentar. Aku akan meneleponmu. Aku janji. Aku berhenti di ambang pintu, menatap Mas Aris yang kini terbagi dua, hatinya, raganya, dan tanggung jawabnya. Ia mencintai Lesiani, tapi ia juga mencintaiku. Ia mencintai Lesiana, tapi ia juga mencintai Rian. Aku tidak sanggup melihatnya. Aku melangkah keluar, meninggalkan Rian yang masih memeluk kaki ayahnya. Maafkan ibu, nak. Bisikku pada diriku sendiri. Ibu harus pergi, sebelum ibu mati di sini. Aku berlari. Aku berlari keluar rumah. Jantungku berdegup kencang, menembus cahaya matahari yang mulai tenggelam. Aku harus pergi, sebelum aku melihatnya. Sebelum aku melihat rahasia besar yang selama ini Mas Aris, Lesiani, Lesiana, Tante Luciana, dan bahkan ibunya sendiri, rahasiakan dariku. Aku mencapai mobil. Aku masuk dan menguncinya. Aku menyalakan mesin. Aku mengemudi pergi, meninggalkan rumah itu, meninggalkan suamiku, meninggalkan semua harapan. Saat mobilku membelok di tikungan, kulihat di kaca spion, Mas Aris berdiri di ambang pintu, memeluk Lesiana, dengan Rian yang merangkul kakinya. Mereka bertiga terlihat seperti sebuah gambar yang utuh. Tapi aku kini hanya sebuah bayangan yang terbuang. Aku menggenggam setir dengan erat. Air mataku mengaburkan pandangan. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus kembali ke rumah. Aku harus mencari semua bukti. Semua kejanggalan. Aku harus tahu, apakah kebohongan ini dimulai sejak awal, atau apakah Lesiani dan Lesiana adalah takdir yang tak terhindarkan. Dan kenapa Tante Luciana ikut terlibat dengan semua ini? Aku mengemudi menjauh, dengan satu pikiran yang menghancurkan. Mengapa Mas Aris harus berbohong tentang ibunya sakit? Padahal Lesiani yang sakit? Aku memacu mobil lebih kencang, meninggalkan cinta, kesetiaan, dan pernikahan yang selama ini kupercayai, hancur berkeping-keping. Aku merasa seperti mengemudi ke dalam kehampaan, dengan janji dari Bu Murni yang masih terngiang. Kamu harus tahu kalau perjalanan pulang kali ini adalah siksaan. 7 jam yang terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setir mobil terasa panas di genggamanku, dan kepalaku berdenyut-denyut seperti genderang perang yang mengumumkan kekalahanku. Aku mengemudi dengan naluri. Jiwaku sudah lama mati di ambang pintu kamar itu. Aku tahu, aku sudah melakukan kesalahan besar dengan meninggalkan Rian. Bayangan wajahnya yang menangis, memeluk kaki ayahnya, menancap di ulu hatiku. Tapi aku tidak bisa membawanya. Aku tidak bisa membiarkan anakku melihat kehancuran ibunya secara langsung. Aku harus menyelamatkan diri, mengumpulkan serpihan logikaku yang tersisa, sebelum aku bisa kembali dan menyelamatkan Rian dari badai yang diciptakan ayahnya. Tepat tengah malam, aku tiba di rumah kami. Rumah yang kini terasa dingin dan asing, seolah ia tidak pernah mengenalku. Aku memarkir mobil, tapi aku tidak langsung masuk. Aku duduk di balik setir, menatap rumah itu, rumah yang kami beli dengan keringat dan cinta, rumah yang menjadi saksi janji suci kami. Kini, rumah ini hanyalah monumen kebohongan yang megah. Aku melangkah masuk. Semua sunyi. Sunyi yang menusuk, tanpa tawarian, tanpa suara Mas Aris yang selalu bertanya, "Sudah makan, sayang?" Aku tidak menyalakan lampu utama. Aku hanya menyalakan lampu meja yang remang-remang, menciptakan bayangan panjang di dinding, seolah bayangan itu adalah cerminan dari keraguan dan ketakutan yang kini memelukku. Aku langsung menuju kamar tidur kami. Aroma Mas Aris masih melekat di bantalnya. Aroma kopi, mint,
dan sedikit tembakau. Aroma yang kurindukan, namun kini terasa menjijikkan. Aku ingin menghancurkan semua yang berhubungan dengannya, tapi aku tahu, aku harus mengendalikan diri. Aku butuh bukti, bukan histeria. Aku teringat pada sobekan kertas di bawah bantalnya. Aku menemukannya lagi. Kontak Lesiana, 1X. Cek bank. Alamat toko batik Tante Luciana. Pastikan Lesiani sudah tahu. Lesiani sudah tahu. Ia adalah istri pertama, si sakit kanker. Lesiana adalah putri mereka. Tapi apa hubungan semua ini dengan Lesia Jane, si nama di tiket pesawat Bali? Dan apa hubungan Tante Luciana, si penjahit batik, dengan rahasia ini? Tanganku mulai menggeledah. Aku mulai dari laci meja kerjanya. Selain amplop coklat berisi 2 tiket pesawat atas nama Aris dan Lesia Jane, aku menemukan sebuah buku rekening bank lain. Bukan rekening bersama kami. Rekening pribadi Mas Aris. Jantungku berdebar tak karuan saat kubuka buku itu. Isinya, transaksi yang membuatku terkesiap. Dalam 6 bulan terakhir, ada transfer rutin dalam jumlah besar ke rekening atas nama Lesia. Lesia. Apakah ini Lesia Jane? Lesiani? Lesiana? Aku menemukan buku kecil lain di belakang laci. Itu adalah buku catatan kecil Mas Aris. Aku membukanya dengan tangan bergetar. Halaman-halaman awal berisi catatan bisnis yang membosankan. Tapi di tengah, ada halaman yang bertuliskan tanggal-tanggal. Semuanya bertuliskan satu nama, Tante Luciana. Di samping setiap tanggal, ada jumlah uang yang berbeda, dan di sampingnya, ada keterangan. Jahit Lesiana, 5 juta rupiah. Tambahan modal, 15 juta rupiah. Biaya RS Lesia, 30 juta rupiah. Lunas batik ibu, 2 juta rupiah. Aku menghela napas. Tante Luciana bukan hanya sekadar penjahit batik langganan ibu mertua. Ia adalah perantara. Mas Aris menggunakan nama Tante Luciana sebagai kode untuk menyamarkan pengiriman uang untuk biaya Lesiani dan Lesiana. Ia menggunakan toko batik sebagai alasan yang masuk akal jika aku bertanya. Aku ingat percakapan kami pagi itu. Aku mau membelikan ibu kain batik yang ia suka. Toko Tante Luciana itu kan langganan ibu juga. Jadi pasti cocok. Semua itu kebohongan. Semua itu adalah kode. Aku kembali ke tiket pesawat Bali. Lesia Jane. Kenapa Bali? Kenapa bukan Lesiani? Aku membuka laptop Mas Aris. Kata sandinya masih sama. Aku masuk ke emailnya. Aku mencari di kotak masuk dengan kata kunci Lesiani. Tidak ada. Lesiana. Tidak ada. Aku mencoba Lesia Jane. Seketika, puluhan email muncul. Kebanyakan dari sebuah agensi wisata, membahas detail pemesanan villa. Satu email menarik perhatianku. Dari sebuah klinik pengobatan di Singapura. Subjeknya, konfirmasi perawatan paliatif untuk NN Lesiani, alias Lesia Jane. Aku membaca isinya. Air mataku kembali menetes. Lesiani memang sakit parah. Dokter menyarankan Lesiani menjalani perawatan paliatif di Singapura, yang akan memakan biaya besar. Mas Aris, sebagai suami yang sah, meski mereka sempat terpisah, harus bertanggung jawab atas biaya Lesiani, demi Lesiana, putri mereka. Mas Aris dan Lesiani sempat berencana pergi ke Bali, bukan untuk liburan, tapi untuk merayakan ulang tahun Lesiana yang terakhir, sebelum Lesiani terlalu lemah untuk bepergian jauh. Mereka berencana berangkat lusa, sesuai tanggal di tiket. Lesia Jane adalah nama yang digunakan Mas Aris untuk Lesiani di bandara agar tidak menarik perhatian siapapun yang mungkin mengenalnya, terutama jika ia harus bepergian tanpa identitas yang lengkap. Semua transfer ke rekening Lesia J itu adalah biaya pengobatan. Dan Mas Aris, untuk membiayai semua ini, ia harus bekerja ekstra keras. Ia bahkan menggadaikan jam tangan mahalnya, yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahun keempat kami, ke sebuah pegadaian. Kuintansi pegadaian itu ada di dalam kotak perhiasan Mas Aris. Ini bukan perselingkuhan murahan. Ini adalah simpul rumit dari takdir, tanggung jawab, dan kebohongan yang didasari oleh cinta.
Aku duduk di lantai, bersandar pada ranjang Mas Aris. Aku mulai tertawa, tawa yang menyedihkan. Mas Aris tidak menghancurkan hidupku karena ia jahat. Ia menghancurkannya karena ia mencoba menyelamatkan kehidupan orang lain, dan berusaha menjaga kebahagiaanku pada saat yang sama. Aku kini mengerti kenapa ia memilih untuk berbohong bahwa ibunya sakit. Karena jika ia mengatakan Lesiani yang sakit, aku pasti akan bertanya, siapa Lesiani? Dan rahasia itu akan terbongkar. Ia ingin menunda kehancuran ini selama mungkin, berharap Lesiani akan meninggal sebelum rahasia itu terkuak. Tiba-tiba, indraku menangkap sesuatu. Bau. Bukan bau kopi atau tembakau Mas Aris, tapi aroma parfum wanita. Parfum mahal. Wangi bunga tuberose. Wangi itu tidak asing. Aku pernah menciumnya, tapi aku lupa di mana. Wangi itu kuat, melekat di jaket Mas Aris yang tergantung di balik pintu lemari. Aku menghampiri lemari, mengambil jaket Mas Aris. Aku menciumnya lagi. Aromanya jelas. Parfum wanita. Tidak, Lesiani sedang sekarat. Dia tidak akan memakai parfum semahal ini. Aku membalik jaket itu. Di saku dalam, selain kunci mobil yang biasa ia bawa, ada sebuah kartu nama. Miss Lesia Jane, arsitek senior, PT Anugrah Kontraktor. Di bawah kartu nama itu, terselip sebuah foto. Foto Polaroid yang buram. Di foto itu, Mas Aris sedang tertawa. Di sampingnya, seorang wanita yang sangat mirip dengan Lesiani, tapi dengan penampilan yang jauh lebih sehat. Rambutnya tergerai indah, tersenyum cerah ke arah kamera. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan Mas Aris. Malam di Bandung. Dengan Lesia Jane, 2 bulan lalu. Jantungku yang tadinya sudah mati, kini berdetak lagi dengan rasa sakit yang baru. Lesia Jane di kartu nama. Lesia Jane di foto. Lesia Jane di tiket Bali. Dia bukan Lesiani. Lesiani sudah sekarat di rumah ibu mertua. Tapi Mas Aris menghabiskan malam dengan wanita lain, yang bernama sama dengan nama samaran Lesiani, di Bandung, 2 bulan lalu. Aku kembali melihat email dari klinik Singapura. NN Lesiani, alias Lesia Jane. Mas Aris menggunakan Lesia Jane sebagai nama samaran untuk Lesiani. Namun, ia juga benar-benar menghabiskan malam dengan seorang wanita bernama Lesia Jane yang bekerja sebagai arsitek senior. Aku kembali ke emailnya. Aku mencari email dengan kata kunci, Bandung, dan Lesia Jane. Tidak ada. Mas Aris pasti menghapusnya. Aku merasakan kepalaku sakit luar biasa. Aku tidak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang fiksi. Apakah Mas Aris berselingkuh dengan Lesia Jane, si arsitek? Dan ia menggunakan sakitnya Lesiani sebagai alasan untuk menutupi perselingkuhannya? Dan kebetulan nama samaran yang ia gunakan untuk Lesiani sama dengan nama selingkuhannya? Atau, apakah Lesia Jane si arsitek ini adalah saudara kembar Lesiani? Atau, dia adalah wanita yang dicintai Mas Aris sebelum aku, dan dia tidak bisa melupakannya, sehingga dia mencari wanita yang mirip? Aku berjalan ke kamar mandi, mengambil sikat gigi Mas Aris, dan menggosokkannya ke parfum di jaketnya. Aku menghirupnya. Aroma itu melekat. Parfum wanita yang kuat. Aku melihat diriku di cermin. Wajahku pucat. Mataku sembab. Aku telah menghabiskan 2 hari terakhir dalam mimpi buruk yang terasa nyata. Aku kembali ke laci, membuka kotak yang sangat jarang Mas Aris sentuh. Di dalamnya, ada sebuah foto lama, sangat usang. Itu adalah foto pernikahan. Mas Aris muda, tersenyum lebar. Di sampingnya, Lesiani. Lesiani yang sehat, cantik, dan penuh vitalitas. Dan di belakang foto itu, ada tulisan tangan Lesiani. Demi kamu dan Lesiana, aku rela melepaskan. Cari kebahagiaanmu, Aris. Jangan pernah kembali. Ini adalah surat cerai tidak resmi Lesiani untuk Mas Aris. Sebelum ia menghilang 8 tahun lalu. Mas Aris menikah denganku setahun setelah surat ini. Lesiani kembali karena ia sekarat. Dan Lesiana membutuhkan ayah. Tapi, Mas Aris tidak pernah menceraikannya secara hukum? Atau ia menceraikannya,
Tapi karena ia mencintai Lesiani, ia tetap menanggung beban tanggung jawabnya. Aku duduk lagi di lantai, memeluk foto itu. Lesiani bukan wanita jahat. Ia mengorbankan diri demi Mas Aris. Tapi, Lesia Jane, si arsitek dengan aroma parfum tuberose yang kuat, siapa dia? Aku yakin, Mas Aris tidak hanya berjuang demi Lesiani dan Lesiana. Ia juga sedang berjuang melawan godaan yang lain. Godaan yang bernama Lesia Jane. Dan tiba-tiba, aku ingat. Aku tahu di mana aku pernah mencium aroma parfum itu. 3 minggu lalu. Saat kami makan malam dengan rekan-rekan kerjanya. Seorang wanita dari divisi arsitektur, yang dipanggil Jane, datang terlambat. Ia meminta maaf. Dan saat ia duduk di sebelah Mas Aris, aroma parfum yang kuat ini menyebar. Aku ingat Mas Aris terlihat gugup. Dan ia segera mengganti topik pembicaraan. Wanita itu adalah Lesia Jane, arsitek senior. Kebenaran yang paling menyakitkan akhirnya terungkap. Mas Aris adalah suami yang bertanggung jawab kepada istri pertamanya yang sekarat, Lesiani. Namun, ia juga tergoda, atau bahkan berselingkuh, dengan wanita lain, Lesia Jane, yang memiliki nama yang hampir sama. Dan semua kode, semua kebohongan, semua pengorbanan, ia lakukan hanya untuk menutupi 2 hal, tanggung jawabnya yang tidak selesai kepada Lesiani, dan perselingkuhannya dengan Lesia Jane. Aku memeluk foto itu. Air mataku membasahi gambar Mas Aris dan Lesiani yang tersenyum bahagia. Kini, aku harus membuat keputusan. Apakah aku harus kembali, menghadapinya, dan menuntut penjelasan? Atau haruskah aku membiarkannya memilih, dan pergi, membawa Rian bersamaku? Aku mengambil kunci mobil. Aku harus menjemput Rian. Dan sebelum aku menjemputnya, aku harus melakukan satu hal. Aku harus menelepon seseorang yang menjadi kunci dari semua kebohongan ini. Aku meraih ponselku, mencari nama kontak, Tante Luciana. Aku harus tahu, sebesar apa peran Tante Luciana dalam semua kebohongan ini. Tangan kiriku gemetar memegang ponsel, sementara tangan kananku mencengkeram erat jaket Mas Aris yang beraroma parfum asing. Aku duduk di sofa ruang tamu, mataku menatap kosong pada jam dinding yang menunjukkan pukul 3 pagi. Setiap detak jarum jam terasa seperti irisan tipis yang mengupas habis kewarasanku. Aku harus menelepon Tante Luciana. Aku menekan nomornya. Terdengar nada sambung yang panjang, membangkitkan harapan sekaligus kecemasan. Halo, siapa ini? Ada apa menelepon selarut ini? Suara Tante Luciana terdengar serak, dipenuhi kelelahan dan mungkin terkejut. Ini Nisa, Tante. Istri Mas Aris, kataku, suaraku parau, tapi aku berusaha membuatnya terdengar setenang mungkin, meski hatiku berteriak histeris. Terdengar keheningan yang panjang di ujung telepon. Keheningan yang berbicara lebih banyak daripada ribuan kata. Oh, Nisa. Ya Tuhan. Kenapa kamu telepon sekarang? Nak, ada apa? Suaranya terdengar cemas, penuh rasa bersalah yang kentara. Tante Luciana, saya mohon, jangan bohongi saya lagi. Saya tahu semuanya, kataku. Air mataku kembali menetes, membasahi jaket Mas Aris yang kupegang. Saya tahu Tante adalah perantara Mas Aris untuk mengirimkan uang kepada Lesiani. Saya tahu Lesiani sakit kanker. Dia istri pertama Mas Aris, dan Lesiana adalah putri mereka. Tolong, Tante, katakan padaku kebenaran yang utuh. Siapa Lesia Jane? Kenapa dia mirip Lesiani? Kenapa Mas Aris menghabiskan malam dengannya di Bandung? Tante Luciana menarik napas tajam. Suara isakannya terdengar jelas di telepon. Ia menangis. Ya Allah, Nak, Tante sudah berusaha bilang pada Aris. Tapi dia keras kepala. Dia bilang kamu tidak boleh tahu. Tante minta maaf. Nisa, Tante minta maaf. Tante, tolong, jangan minta maaf. Katakan saja, siapa Lesia Jane? Tante Luciana akhirnya berbicara. Suaranya terdengar seperti bisikan yang menyedihkan, menceritakan sebuah kisah yang telah lama terpendam. Lesia Jane, dia bukan Lesiani. Nak, dia adik kandung Lesiani.
Mereka kembar identik. Tapi mereka berdua, mereka tidak pernah akur. Lesiani selalu cemburu pada Lesia Jane karena Lesia Jane lebih sukses, lebih sehat, dan lebih disukai Ibu Aris. Kepalaku kembali pening. Kembar identik. Lesiani dan Lesia Jane. Kenapa Mas Aris berhubungan dengan Lesia Jane? Tante? Apakah dia selingkuh? Awalnya tidak, Nak. Awalnya, Lesia Jane hanya membantu Aris. Ketika Lesiani kembali ke rumah Ibu Aris 6 bulan lalu dalam kondisi sekarat, Lesiani, dia menggunakan nama Lesia Jane saat pertama kali berobat di Jakarta agar orang-orang di kampung tidak tahu. Aris juga harus berhubungan dengan Lesia Jane si arsitek ini karena dia adalah satu-satunya yang tahu tentang kondisi keuangan dan pengobatan kakaknya. Tante Luciana melanjutkan, suaranya tercekat. Tapi Nisa, kebersamaan itu melahirkan rasa yang lain. Lesia Jane, si arsitek itu, dia memang mirip sekali dengan Lesiani. Aris, dia merasa Lesia Jane adalah kesempatan kedua yang diberikan takdir untuk Lesiani. Dia melihat Lesiani yang sehat, yang bisa ia selamatkan, yang bisa ia ajak bicara, yang bisa ia cintai tanpa rasa sakit. Aris mengakui pada tante, dia tergoda. Rasa lelahnya karena harus menanggung 2 kehidupan. Rasa sakitnya melihat Lesiani sekarat, membuatnya mencari pelarian. Dan Lesia Jane ada di sana. Mereka dekat. Nisa, terlalu dekat. Aris tidak pernah mengakui mereka berselingkuh secara fisik. Tapi ia mengakui, ia menghabiskan malam itu di Bandung bersama Lesia Jane, hanya untuk bicara, hanya untuk berbagi beban. Tapi, tante melihat di mata Aris, dia mulai mencintai Lesia Jane, si Lesiani yang sehat. Aku menutup mata. Semua ini lebih rumit daripada perselingkuhan biasa. Mas Aris tidak hanya berhadapan dengan pengkhianatan emosional, ia berhadapan dengan hantu masa lalunya yang menjelma menjadi seorang wanita baru. Lalu, apa hubungan tante dengan semua ini? Kenapa uangnya harus lewat tante? Tante bekerja dengan Lesia Jane. Toko batik Tante Luciana adalah klien proyek arsitektur Lesia Jane. Mas Aris meminta tante menjadi penghubung karena tante adalah orang netral yang paling dipercaya Ibu Aris. Tante menyamarkan uang perawatan Lesiani sebagai biaya, jahit batik dan modal usaha, agar tidak ada kecurigaan dari ibu dan keluarganya yang lain, karena Lesiani tidak ingin dikasihani. Dan semua ini, Nisa, semua ini berawal dari Ibu Aris. Aku terkesiap. Ibu? Apa maksud tante? Ibu Aris. Dia yang meminta Aris untuk menikahi Lesiani. Lesiani dan Ibu Aris sudah bersahabat sejak lama. Dulu, Aris dan Lesiani menikah di bawah tekanan. Lesiani selalu ingin membebaskan Aris. Karena itu, saat ia sakit, ia memalsukan perceraian dan pergi. Ketika dia kembali sekarat 6 bulan lalu, dia memaksa Aris untuk merahasiakannya dari semua orang, terutama dari kamu, Nisa. Lesiani tidak ingin merusak kebahagiaanmu. Dia bilang, dia hanya ingin Lesiana dekat dengan ayahnya sebelum dia tiada. Aku menangis tanpa suara. Ternyata, baik Lesiani maupun Mas Aris, mereka berdua sama-sama berjuang dengan cara yang salah untuk melindungi orang yang mereka cintai. Lesiani berkorban dengan pergi. Mas Aris berkorban dengan berbohong. Lalu, apa yang terjadi sekarang, Tante? Lesiani, kondisinya memburuk tadi malam. Nisa, Aris tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia panik. Dia ingin memberitahumu, tapi Lesiani mengancam. Jika Aris memberitahumu, Lesiani akan pergi lagi, dan tidak akan membiarkan Lesiana mengenal Aris. Dia ingin Aris fokus pada perawatan Lesiana. Itu sebabnya dia memalsukan sakitnya Ibu Aris. Aku menundukkan kepala, membiarkan air mata membanjiri celana jeansku. Keadaan ini terlalu tragis untuk menjadi nyata. Tante, Lesia Jane si arsitek itu. Apakah dia masih berhubungan dengan Mas Aris? Tante Luciana terdiam sejenak. 2 hari yang lalu, saat Aris pamit padamu, Lesia Jane sudah terbang ke Singapura untuk mempersiapkan perawatan Lesiani. Aris seharusnya menyusul lusa, dengan tiket yang kamu temukan. Tapi Lesiani memburuk. Jadi Aris harus kembali.
Lesia Jane dan Aris, mereka membuat kesepakatan. Mereka akan putus komunikasi, kecuali untuk urusan pengobatan Lesiani. Lesia Jane bilang, dia tidak mau menghancurkan keluarga Aris. Tapi, Nisa, cinta itu tidak bisa dibohongi. Mas Aris mencintai Lesiani yang sekarat, karena rasa bersalah dan tanggung jawab. Dan ia mulai mencintai Lesia Jane, karena ia adalah cerminan dari Lesiani yang sehat. Kataku, memotong perkataan Tante Luciana. Benar, nak, bisik Tante Luciana. Dia mencintai kedua Lesia itu. Dia mencintai Lesiani dan Lesia Jane. Dia adalah pria yang tersesat dalam takdir yang rumit. Dan Lesia Jane si arsitek. Nisa, dia adalah alasan kenapa ada aroma parfum mahal di jaket Aris. Dan itu bukan milik Lesiani yang terbaring sakit. Parfum Lesia Jane. Aroma tuberose. Panggilan itu berakhir. Aku menutup telepon. Dan keheningan kembali memenuhi ruangan. Aku tidak merasakan kemarahan lagi. Hanya kepiluan yang mendalam. Aku berjalan ke kamar Rian. Aku melihat bantal dan mainannya. Aku harus segera menjemputnya. Aku mengambil kunci mobil lagi. Dan aku tahu kemana aku harus pergi. Aku tidak bisa menghadapi Mas Aris dengan rasa sakit yang menggerogoti ini. Aku harus kembali untuk Rian. Dan untuk diriku sendiri. Aku mengemudi cepat menuju kampung itu lagi. Pagi itu, rumah ibu mertua terasa berbeda. Pintu terbuka. Aku berjalan masuk. Di ruang tengah, aku melihat Mas Aris sedang tertidur pulas di sofa. Wajahnya ditutupi oleh tangan. Ia tampak kelelahan. Sangat kelelahan. Di lantai, Rian dan Lesiana sedang berbagi mainan. Mereka bermain dengan damai. Seolah mereka sudah lama berteman. Dua anak, yang memiliki ayah yang sama, tapi ibu yang berbeda. Aku berjalan mendekat. Mas Aris terbangun. Matanya yang merah dan bengkak menatapku. Ia terkesiap. Nisa, kamu kembali? Tanyanya. Suaranya serak. Aku tidak menjawab. Aku berjalan ke arah Rian. Rian, sayang. Ayo kita pulang. Kataku lembut. Rian menoleh. Melihatku. Kemudian melihat ayahnya. Dan Lesiana. Ia tampak bingung. Ayah, Rian mau di sini saja. Mau main sama Kak Lesiana, katanya polos, sambil memeluk sebuah robot. Mas Aris bangkit, berjalan ke arahku. Nisa, dengarkan aku. Aku akan jelaskan semuanya. Tante Luciana, dia pasti sudah cerita, kan? Tante Luciana menceritakan semuanya. Mas, tentang Lesiani, tentang Lesiana, tentang tanggung jawabmu, dan tentang Lesia Jane si kembar identik yang kau cintai karena ia adalah Lesiani yang sehat. Kataku, tatapanku datar, tanpa emosi. Wajah Mas Aris memucat. Ia tahu aku telah mengungkap semua kodenya. Aku mencintaimu, Nisa. Aku mencintai Rian. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya harus menjaga Lesiani dan Lesiana. Hanya sampai Lesiani tiada. Aku akan kembali padamu. Aku janji. Aku menggeleng. Air mataku kembali tumpah. Mas, kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai tanggung jawabmu pada Lesiani. Dan kamu mencintai Lesia Jane karena dia adalah fantasimu. Aku di antara kalian, Mas. Aku bukan Lesiani. Dan aku juga bukan Lesia Jane. Aku tidak pantas berada di tengah kebohongan ini. Nisa, Lesia Jane sudah pergi. Dia di Singapura. Aku putus kontak dengannya. Aku hanya mencintai kamu. Benarkah, Mas? Aku mencium jaketnya yang masih tercium aroma parfum tuberose yang kuat. Kalau kamu mencintaiku, kenapa aroma parfum ini masih melekat kuat di jaketmu, Mas? Mas Aris menunduk. Ia tidak bisa menjawab. Rian yang mendengar pertengkaran kami, kembali menangis. Lesiana juga ikut menangis. Dua anak itu memeluk ayahnya, memohon agar kami tidak bertengkar. Ibu, jangan pergi. Ayah, jangan pergi. Teriak Rian dan Lesiana bersamaan. Aku tidak sanggup melihat pemandangan itu. Aku harus pergi. Tiba-tiba, ibu mertuaku muncul dari kamar.
Wajahnya basah oleh air mata. Nisa, tunggu. Ada satu rahasia lagi. Nak, sebelum kamu pergi, kamu harus tahu ini. Ini bukan hanya tentang Lesiani dan Lesia Jane. Ini juga tentang kamu. Kamu adalah kunci dari semua ini. Nak. Aku berhenti di ambang pintu. Hatiku sakit. Apalagi? Kebohongan apalagi yang harus aku dengar? Ibu berjalan ke arahku. Tatapannya memohon, dipenuhi ketakutan. Nisa, ibu minta maaf. Tapi kamu harus tahu. Sebenarnya, Lesia Jane dia yang. Suara ibu tercekat. Ia tidak bisa melanjutkan. Mas Aris berteriak histeris. Ibu, jangan katakan. Jangan sekarang. Ibu tidak peduli. Ia menatapku. Matanya memancarkan keputusasaan yang tidak tertahankan. Lesia Jane adalah orang yang mendonorkan darahnya untuk Lesiani. Dan itu bukan Lesia Jane, si arsitek. Itu adalah kamu. Aku terdiam. Tidak mengerti. Maksud ibu? Ibu memelukku erat. Isakannya menyakitkan. Kamu, Nisa. Kamu adalah Lesia Jane. Nak. Nama lahirmu sebelum ayahmu ganti nama. Nama lengkapmu adalah Lesia Jane. Aku mendorong ibu, terhuyung-huyung. Lesia Jane? Aku. Tidak, Bu. Nama saya Nisa. Nisa Anggraini. Iya, Nisa. Tapi sebelum itu, kamu adalah Lesia Jane, yang pernah mendonorkan sumsum tulang belakangmu secara anonim 8 tahun lalu. Lesiani selamat dari sakit parah dulu. Berkat donor itu. Dan kamu, nak kamu adalah cinta sejati Mas Aris. Tapi kamu juga saudara kandung Lesiani. Kalian adalah saudara tiri. Dan Mas Aris dia tahu. Duniaku benar-benar hancur. Bukan hanya aku istri kedua. Bukan hanya suamiku berselingkuh dengan kembaran istri pertamanya. Tapi aku adalah Lesia Jane, si anonim yang menyelamatkan Lesiani. Dan aku juga saudara tiri Lesiani. Dan Mas Aris tahu semua ini. Ia menikah dengan saudari kandung dari istri pertamanya. Darahku terasa dingin, membeku di seluruh pembuluh darah. Aku berdiri mematung, menatap ibu mertua yang kini merangkul kakiku, dan Mas Aris yang berteriak-teriak histeris, menyuruh ibunya diam. Di tengah kekacauan itu, Rian dan Lesiana hanya bisa menangis ketakutan, memeluk pinggang Mas Aris. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, Bu. Aku berteriak, suaraku kembali, tapi kini terdengar pecah dan putus asa. Nama saya Nisa Anggraini. Ayah saya meninggal ketika saya kecil, dan ibu saya tidak pernah bicara tentang saudara tiri. Mana buktinya? Ibu mertua melepaskan pelukannya. Tangannya yang keriput meraih liontin yang melingkar di leherku. Liontin kecil dengan ukiran bunga mawar. Liontin yang kuberikan oleh almarhum ayahku. Liontin ini, Nisa. Dulu, ayahmu, ayah kandung Lesiani, memberikan liontin ini pada ibu kandungmu, sebelum mereka berpisah dan sebelum ibu Lesiani meninggal. Itu adalah liontin warisan. Nama lahirmu, Lesia Jane, adalah nama yang diberikan oleh ayahmu. Ia ingin nama kedua putrinya, Lesiani dan Lesia Jane, selalu terhubung. Mereka hanya berpisah setahun sebelum kamu lahir, dan ayahmu menikah dengan ibu Lesiani, yang kemudian melahirkan Lesiani. Ketika ayahmu menikah lagi dengan ibumu, kamu lahir dan diberi nama Lesia Jane. Kemudian, setelah ayahmu meninggal, ibumu mengganti namamu menjadi Nisa Anggraini agar kamu tidak terikat dengan masa lalu. Lesiani, Lesia Jane, Nisa Anggraini. 3 identitas. 1 darah. Lesiani sudah tahu kamu adalah adiknya. Nisa, itulah kenapa ia sangat ingin menjaga kebahagiaanmu. Ia berkorban untuk pergi. Saat Lesiani sakit parah 8 tahun lalu, ia membutuhkan sumsum tulang belakang yang sangat cocok. Dokter menemukan pendonor anonim dengan kecocokan sempurna. Dan itu kamu, Nak. Kamu yang menyelamatkan nyawa Lesiani. Dan saat itu kamu masih bernama Lesia Jane. Ibu mertua menangis terseduh-seduh. Kepingan-kepingan puzzle yang menghancurkan itu kini menyatu. Lesia Jane,
Nisa, adalah saudari tiri Lesiani. Lesiani adalah istri pertama Mas Aris. Mas Aris menikah dengan Nisa, Lesia Jane, saudari tiri dari istri pertamanya yang ia cintai. Lesia Jane, Nisa, menyelamatkan nyawa Lesiani. Mas Aris mencintai Lesiani, istri pertama, karena tanggung jawab. Mas Aris mencintai Nisa Lesia Jane, istri kedua, karena ia adalah cinta sejatinya, dan juga si penyelamat Lesiani. Lesia Jane si arsitek adalah kembaran Lesiani yang juga dicintai Mas Aris karena ia adalah representasi Lesiani yang sehat, dan kini ia menjadi godaan. Ternyata, Mas Aris tergila-gila pada dua wanita yang sama, yang terhubung oleh takdir yang tidak masuk akal. Dan Tante Luciana, Mas? Tanyaku, suaraku kini hanya berupa bisikan, seolah aku takut suara itu akan memecahkan hati yang sudah remuk. Tante Luciana. Mas Aris akhirnya berbicara. Suaranya dipenuhi rasa bersalah yang menusuk. Ia mendekatiku, tapi aku mundur. Tante Luciana dia adalah teman baik mendiang ayah kita, Nisa. Dia tahu semua silsilah keluarga kita. Dia yang mengatur donor sumsum tulang belakang itu secara anonim, dan dia yang tahu bahwa kamu, Nisa, adalah Lesia Jane. Dia juga yang dihubungi Lesiani saat ia kembali sakit. Dia yang mencoba menjembatani agar Lesiani dan Lesiana bisa dekat denganku, tanpa merusak kebahagiaanmu. Jadi, semua ini semua orang tahu. Ibu, Tante Luciana, bahkan Lesiani. Hanya aku yang hidup dalam kebohongan ini. Aku minta maaf. Sayang, aku ingin melindungimu. Lesiani memaksaku untuk diam. Dia bilang, jika kamu tahu, kamu akan merasa bertanggung jawab untuk merawatnya, dan dia tidak mau itu terjadi. Dia ingin kamu bahagia denganku dan Rian. Melindungiku? Dengan menjadikan hidupku sebuah lelucon tragis. Aku mendorong Mas Aris. Aku menyelamatkan hidupnya. Tapi kamu menghancurkan hidupku. Kamu mengambil kesempatan itu. Mas, kamu menikahiku. Tahu bahwa aku adalah saudari tiri istrimu. Dan kamu tetap membiarkan kebohongan itu berlanjut. Dan kamu selingkuh. Mas, kamu selingkuh dengan Lesia Jane si arsitek, saudara kembar Lesiani. Mas Aris menutup matanya. Air matanya mengalir deras. Lesia Jane si arsitek adalah cara setan mengujiku. Nisa, dia datang di saat aku paling lemah. Aku melihat Lesiani yang sehat di wajahnya. Dan aku menjadi gila. Tapi aku sudah mengakhirinya. Aku janji. Aku memilih kamu. Nisa, aku memilih kamu dan Rian. Tiba-tiba, dari dalam kamar, terdengar suara batuk yang sangat keras. Jauh lebih keras dari sebelumnya. Suara Lesiani. Kemudian, keheningan. Keheningan yang sangat dalam. Ibu mertua bergegas masuk ke kamar. Mas Aris mengikutinya. Tapi Lesiana dan Rian yang ketakutan, masih memeluk kakinya. Aku berdiri sendiri di ruang tengah. Jantungku berdebar tak keruan. Aku tidak ingin tahu. Aku tidak mau tahu lagi. Aku berjalan ke Rian. Rian, sayang, kita harus pergi. Sekarang, kataku, mencoba menariknya. Tidak, Ibu. Aku mau ayah. Aku mau Kak Lesiana. Rian memberontak. Mencengkeram kaki Mas Aris. Saat itulah, ibu mertua keluar dari kamar. Wajahnya pucat pasi. Ia berjalan pelan ke arah Mas Aris. Aris, nak. Mas Aris berbalik. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Ada apa, Bu? Lesiani kenapa? Ibu mertua menggeleng. Air matanya tak terbendung. Lesiani, dia pergi. Nak, dia sudah tidak ada. Dunia hening. Lesiani meninggal. Istri pertama, saudara tiri, ibu dari Lesiana, si sakit kanker. Mas Aris terhuyung. Ia melepaskan pegangan Rian dan Lesiana. Ia berjalan pelan ke kamar. Langkahnya gontai. Aku menatap Lesiana, anak kecil yang kini menjadi yatim. Anak Mas Aris, saudara tiri Rian. Aku berlutut di hadapan Rian dan Lesiana. Dua anak itu memelukku, menangis.
Aku memeluk mereka berdua. Air mataku tumpah, bukan karena Lesiani, tapi karena nasib dua anak ini. Ibu, Kak Lesiana menangis. Kak Lesiana sedih, bisik Rian. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus membawa Rian pergi. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Lesiana. Tiba-tiba, Mas Aris keluar dari kamar. Wajahnya basah oleh air mata. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku, menatap Rian, menatap Lesiana, dan menatap ibunya. Ia terlihat seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Nisa, dia pergi. Bisiknya. Dia pergi. Dan dia meninggalkan satu hal untukmu. Sebuah surat. Ia berjalan ke arahku, menyerahkan selembar kertas yang kusut. Aku membuka surat itu. Tulisan tangan Lesiani. Lemah, tapi jelas. Nisa, adikku. Aku tahu kamu marah. Aku tahu aku egois. Tapi tolong, jangan pergi. Aku tidak pernah mau Mas Aris bersamaku. Aku hanya ingin Lesiana aman. Jaga Lesiana, seperti kamu menjaga Rian. Kalian adalah saudara. Dan jangan salahkan Mas Aris. Dia mencintaimu. Dan dia mencintai Lesia Jane, si arsitek. Itu karena dia mencintai saya. Nisa. Dia mencintai setiap bagian dari takdir yang terhubung dengan nama Lesia. Tapi kamu adalah cintanya yang paling murni. Kembalilah padanya. Jagalah Lesiana. Nak, jangan biarkan ia menjadi yatim piatu yang ditinggalkan. Aku meremas surat itu, menangis histeris. Lesiani meminta aku untuk menjaga putrinya. Setelah semua kebohongan ini, Mas Aris berlutut di hadapanku lagi, memeluk kedua anak kami, Rian dan Lesiana. Nisa, aku janji, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan jujur padamu. Aku akan mengurus Lesiana. Aku akan menceraikan Lesiani secara hukum dan akan tetap bersamamu. Aku tidak akan berhubungan lagi dengan Lesia Jane si arsitek. Aku hanya ingin kamu kembali. Lesiana membutuhkan ibu. Rian membutuhkan kita. Kamu adalah Lesia Jane-ku. Nisa. Aku mencintaimu. Aku menatap Mas Aris. Hatiku hancur. Tapi ada percikan api di dalamnya. Api dari cinta. Api dari kemarahan. Dan api dari tanggung jawab yang kini baru. Aku harus membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Pergi. Atau tinggal untuk mengurus anak saudari tiriku, dan memaafkan suamiku. Aku memeluk kedua anak itu erat-erat. Air mataku membasahi rambut mereka. Lesiani telah tiada, tapi ia meninggalkan warisan yang rumit. Seorang anak, sebuah rahasia, dan sebuah dilema. Aku menatap Mas Aris. Aku akan memberikan satu kesempatan. Bukan untuknya, tapi untuk Rian dan Lesiana. Baiklah, Mas. Kataku, suaraku tegas. Aku akan tinggal. Tapi ada syaratnya. Mas Aris mendongak. Matanya penuh harap. Apa, sayang? Aku akan lakukan apa saja. Pertama, kita akan mengurus Lesiana, seperti Rian. Kedua, kita akan jujur pada anak-anak. Ketiga, kita akan mencari Tante Luciana. Kita harus tahu mengapa dia begitu terlibat. Dan yang paling penting, aku menarik napas, melihat ke arah kamar Lesiani yang gelap. Mas, kita harus menghubungi Lesia Jane si arsitek. Dia adalah saudara kembar Lesiani. Dia berhak tahu bahwa saudara kembarnya telah tiada. Mas Aris terdiam, wajahnya kembali pucat. Menghubungi Lesia Jane si arsitek berarti membuka luka lama, dan berisiko pada janji setianya padaku. 3 hari berlalu. Namun suasana di rumah mertua masih diselimuti duka yang pekat. Lesiani telah dimakamkan di pemakaman keluarga, diantar oleh Mas Aris, ibu mertua, dan beberapa kerabat dekat, termasuk aku, Nisa, yang kini menjadi ibu bagi Lesiana dan Rian. Aku harus tegar. Aku tidak boleh hancur demi 2 anak yang kini memanggilku ibu. Mas Aris tampak seperti mayat hidup. Rasa bersalah, kehilangan, dan kelegaan bercampur menjadi satu di matanya. Ia bergerak dengan otomatis, mengurus Lesiana, memeluk Rian, dan sesekali mencuri pandang ke arahku,
mencari pengampunan yang tak mungkin ia dapatkan dengan mudah. Siang itu, aku meminta Mas Aris menghubungi Tante Luciana. Aku ingin semuanya berakhir. Kami bertemu Tante Luciana di sebuah warung kopi kecil yang sepi, jauh dari rumah. Mas Aris duduk di sampingku, tangannya mencoba meraih tanganku, tapi aku menolaknya. Tante Luciana, kataku, suaraku dingin dan tegas. Sekarang, Lesiani sudah tiada. Tidak ada lagi rahasia yang harus disimpan. Katakan padaku, apa peran Tante sebenarnya? Kenapa Tante begitu terlibat? Kenapa Tante setuju menjadi perantara semua kebohongan ini? Tante Luciana menundukkan kepala. Air matanya jatuh ke atas meja. Tante minta maaf. Nisa. Tante minta maaf. Aris. Ia mengangkat wajahnya. Tatapannya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Tante terlibat karena Tante adalah saksi. Saksi hidup dari kisah cinta pertama Lesiani dan ayahmu. Aku dan Mas Aris terkejut. Ayahku? Ayah kandung Lesiani? Tanyaku. Benar. Tante adalah sahabat dekatnya. Ayahmu, dia adalah pria yang baik. Tapi dia meninggalkan Lesiani dan ibunya saat Lesiani masih kecil. Karena dia mencintai ibumu, Nisa. Ibumu adalah cinta sejatinya. Dan dia meninggalkan Lesiani untuk mencintai ibumu. Ayahmu memberikan liontin mawar itu kepada ibumu, berharap kedua putrinya, Lesiani dan Lesia Jane, akan terhubung suatu hari nanti. Ketika Lesiani kembali ke rumah Ibu Aris 8 tahun lalu, sebelum kalian menikah, Lesiani tahu kamu adalah adiknya, Nisa. Dia menemukan semua surat ayahmu. Dia tahu Mas Aris mencintai kamu, Lesia Jane, nama yang sering disebut Mas Aris. Tapi Lesiani tidak ingin kamu tahu bahwa kamu adalah adiknya. Dia ingin kamu bahagia tanpa beban masa lalu keluarga yang rumit ini. Lesiani bukan hanya berkorban dengan menceraikan Mas Aris. Ia juga berkorban dengan menyembunyikan hubungan darah kami. Lalu, Lesia Jane si arsitek, Tante, apakah dia juga tahu kalau dia punya saudara kembar? Tanyaku. Tante Luciana menghela napas panjang. Dia tahu. Lesia Jane si arsitek juga tahu kalau dia punya saudara kembar. Tapi dia tidak pernah mau mengakui Lesiani karena sakitnya. Dia cemburu pada Lesiani, karena Lesiani adalah anak yang sehat, yang tumbuh bersama ayah mereka. Dan Lesia Jane si arsitek. Dia adalah anak yang terpisah dari ayahnya sejak kecil. Dia sangat membenci Lesiani karena merasa Lesiani mencuri ayahnya. Itu sebabnya dia tidak pernah menghubungi Lesiani. Jadi, Lesia Jane si arsitek adalah Lesia Jane, kembar Lesiani. Sedangkan aku, Nisa, adalah Lesia Jane, saudari tiri mereka. 3 wanita, bernama sama, terikat dalam takdir yang sama. Dan perselingkuhan Mas Aris dengan Lesia Jane si arsitek. Tanyaku, nadaku tajam. Tante Luciana menatap Mas Aris. Mas Aris menundukkan kepala. Mas Aris mencintai kamu, Nisa. Tapi dia tidak bisa menahan godaan. Lesia Jane si arsitek adalah Lesiani yang sehat. Yang bisa ia ajak bicara tentang Lesiani yang sakit. Itu adalah pelariannya. Tapi Tante bisa bersumpah. Aris mengakhirinya. Dia mengakhiri semuanya saat Lesiani memburuk. Karena dia memilih tanggung jawab. Dan dia memilih kamu, Nisa. Dia tahu, kamu adalah cinta sejatinya. Lesia Jane yang paling tulus. Kamu menggunakan nama Lesia Jane si arsitek sebagai nama samaran Lesiani di tiket. Mas, untuk menutupi perselingkuhanmu. Kamu takut aku tahu Lesia Jane di tiket adalah selingkuhanmu. Bisiku. Mas Aris mengangkat kepalanya. Air matanya mengalir. Aku minta maaf. Nisa. Aku salah. Aku sangat menyesal. Tapi percayalah. Aku memilih kamu. Aku memilih kamu dan Lesiana. Demi Rian. Aku mengangguk. Kebenaran telah terungkap. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Aku mengeluarkan ponselku. Membuka pesan terakhir Lesiani yang Tante Luciana tunjukkan padaku semalam. Aku tidak butuh Aris lagi. Aku hanya butuh dia tahu Lesiana aman. Dan aku ingin Lesia Jane, adikku, tahu bahwa aku mencintainya. Lesia Jane si arsitek.
dia sedang hamil, Aris. Anaknya bukan darimu. Tapi dia adalah saudara kembar saya. Jagalah dia. Jangan pernah beritahu Nisa. Jangan beritahu Lesia Jane si arsitek. Dan jangan beritahu siapa-siapa. Aku menatap Mas Aris. Mas, Lesiani bilang, Lesia Jane si arsitek dia sedang hamil. Dan itu bukan anakmu. Mas Aris terkesiap. Matanya membelalak. Apa? Hamil? Tidak mungkin. Lesia Jane tidak pernah bilang. Lesiani tahu. Mas. Dia tahu Lesia Jane si arsitek tidak ingin kamu tahu. Lesiani meminta Tante Luciana untuk merahasiakannya. Lesiani, dia ingin kamu bahagia dengan Lesia Jane si arsitek. Tapi dia juga ingin kamu kembali padaku. Dia mencintai kita berdua. Mas. Dia mencintai Lesia Jane, si kembar, dan Lesia Jane, si adik tiri. Dia mencintai kita semua. Karena dia adalah orang yang paling mengerti tentang cinta dan pengorbanan. Mas Aris menundukkan kepala, menangis tanpa suara. Dia tidak bisa lagi menanggung beban rahasia ini. Aku akan menghubungi Lesia Jane si arsitek. Mas, aku akan memberitahunya bahwa Lesiani meninggal. Dan aku akan memberitahunya tentang kehamilannya. Aku akan mengakhirinya. Untuk kita semua. Kataku. Aku menelepon Lesia Jane si arsitek. Suaranya terdengar kaget. Aku memberitahunya semua, bahwa Lesiani meninggal, bahwa aku adalah Nisa, Lesia Jane, saudari tirinya, dan bahwa Mas Aris memilihku. Lesia Jane si arsitek terdiam lama. Kemudian, ia berbisik. Aku tahu aku hamil. Anak ini, dia bukan dari Mas Aris. Aku hanya ingin membesarkannya sendiri. Katakan pada Mas Aris, dia adalah pria yang baik. Aku tidak pernah mau menghancurkan keluarganya. Aku hanya mencari pelarian. Aku akan pergi ke Singapura dan memulai hidup baru. Puncak emosi dan keputusan final. Aku menutup telepon. Aku menatap Mas Aris. Semua rahasia telah terungkap. Lesiani telah tiada. Lesia Jane si arsitek pergi. Hanya tersisa kami. Aku, Mas Aris, Rian, dan Lesiana. Aku mengambil napas, menarik tangan Mas Aris. Kali ini, ia tidak menolak. Mas, kita pulang. Kita akan memulai yang baru. Kita tidak akan lari dari tanggung jawab. Lesiani sudah tiada. Tugas kita adalah membesarkan Rian dan Lesiana bersama. Kita akan jujur pada mereka. Mas, aku memaafkanmu. Bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku mencintai Rian, dan aku mencintai Lesiana, anak dari saudara tiriku. Aku akan menjadi ibu yang baik bagi Lesiana. Mas Aris memelukku erat, pelukan yang dipenuhi penyesalan, cinta, dan janji. Terima kasih, sayang. Aku janji, aku tidak akan pernah berbohong lagi. Aku mencintaimu, Lesia Jane-ku. Aku melepaskan pelukannya, menatap matanya. Aku mencintaimu, Mas Aris. Tapi ingat, jika kamu berbohong lagi, aku akan membawa kedua anak kita dan aku akan pergi selamanya. Kami kembali ke rumah. Aku berjalan ke kamar Rian dan Lesiana. Mereka tidur berdampingan. Dua anak dengan takdir yang sama. Aku memeluk mereka. Aku kehilangan kepercayaan. Aku kehilangan waktu. Tapi aku mendapatkan seorang putri, Lesiana, dan aku mendapatkan kembali suamiku, yang kini menjadi manusia yang lebih baik. Aku bukan lagi Nisa Anggraini yang polos. Aku adalah Lesia Jane, yang memaafkan dan bertanggung jawab atas takdir keluarganya. Malam itu, di kamar utama, aku menyalakan lilin, dan memeluk Mas Aris. Aroma Lesia Jane si arsitek sudah hilang dari jaketnya. Kami memulai babak baru dalam hidup kami. Babak yang penuh kejujuran, tanggung jawab, dan cinta yang lebih dewasa. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga apa yang tersaji dari kisah ini dapat kita ambil hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak di kolom komentar atas pendapat teman-teman semua tentang kisah ini. Sampai berjumpa kembali di kisah-kisah penuh makna lainnya hanya di channel cerita Tante Lesiana Sari.